You Dare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga komplek misteri dimanapun kalian berada, video ini adalah lanjutan dari kisah horor pesantren bagian keempat tentunya. Nah, bagaimana keseramannya, bagaimana ceritanya? Mari kita mulai ceritanya. Siapa namamu? Tanya Ayah Sandi. Basuki, Pak. Jawabku terbata-bata dan masih dalam posisi terlentang. Berdiri, pintanya. Kuturuti perintahnya. Ragu-ragu aku berdiri sambil tertunduk. Aku tidak berani menatap wajah Ayah Sandi yang mengerikan itu. Pegang lenganku. Dia menjulurkan lengan kanannya dan perlahan kupegang lengannya itu. Ada denyut nadi? Tanyanya. Aku mengangguk. Padahal aku tidak merasakan sedikit pun denyut nadi di pergelangan tangannya. Aku masih hidup. Jangan menakut-nakuti temanmu. Kasihan Sandi, lanjutnya. Baik Pak, maafkan saya. Aku minta maaf, padahal aku sama sekali tidak merasa bersalah. Dia lalu beranjak dari kamar, sedangkan aku sempat pipis sedikit di celana saking takutnya. Aku tidak akan pernah lupa kejadian mengerikan itu. Keesokan paginya aku bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku juga memaksakan diri untuk makan nasi timbel yang dibawa oleh Ayah Sandi semalam. Semua teman-temanku di kamar terheran-heran melihatku yang lahap memakan nasi timbel pemberian si Sandi. Lu gak takut, Bas? Tanya Hadi. Enggak, ini makanannya enak kok. Lu mau? Kusodorkan nasi timbel itu. Enggak, gua gak berani. Itu tuh makanan yang dibawa oleh sama orang yang udah apa? Tiba-tiba Sandi ada di belakang Hadi. Ia menatap Hadi dengan tatapan tajam. Udah Hadi salah tingkah. Udah menjenguk lu Sandi, jawabku dengan santai. Ya itu maksud gua. Hadi membenarkan posisi pecinya. Dia masih terlihat gugup sekaligus takut. Enak gak makanannya? Sandi melirik ke nasi timbal yang sedang aku makan. Wah gila sih, ini enak banget. Ibumu yang masak ya? Bukan, tapi ayah yang masak, jawab Sandi. Hadi malah mual. Itu membuat Sandi seketika melirik ke arahnya. Maaf, kayaknya gue masuk angin. Hadi pun pergi keluar kamar. Aku tahu pasti dia membayangkan hal yang menjijikan pada makanan ini. Apalagi yang memasaknya adalah orang yang sudah meninggal. Sandi masih memperhatikanku yang sedang makan. Mau ikut makan? Mau ikut makan? Tanyaku ragu-ragu. Enggak, jawabnya singkat. Di belakang gedung kamarku ada sebuah pohon angker yang katanya angker. Pohon kedondong tentunya.
Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, katanya pohon itu tidak mempan untuk ditebang. Pihak pondok pun sudah berkali-kali mencoba untuk menebang pohon itu. Tapi batangnya sangat keras dan tidak mempan oleh alat apapun. Sampai saat ini pohon itu masih tumbuh dengan subur di belakang gedung kamarku. Ada juga orang yang bilang kalau pohon itu dihuni oleh kuntilanak. Aku juga mendengar pengakuan dari beberapa santri yang pernah ditertawakan kuntilanak di penghuni pohon kedondong. Semua santri takut pada pohon itu, terkecuali Reno. Dia memang santri yang bebal dan sok tahu. Suatu sore setelah selesai olahraga, aku, Hadi, dan Reno nongkrong di belakang gedung sambil minum es jeruk yang kami buat sendiri. Tiba-tiba Reno melirik pohon kedondong yang tak jauh dari tempat kami nongkrong. Kalian percaya sama keangkeran pohon itu? Tunjuk Reno ke arah pohon. Iyalah, udah jangan diomongin, nanti penunggunya dengar, kata Hadi. Kalian semua tertipu, kalian tahu, gua sering lihat Mang Jasim, tukang bangunan pondok ini, ngambil buah kedondong di pohon ini. Isu tentang pohon angker itu pasti hanya akal-akalannya Mang Jasim saja, agar tidak ada santri yang berani memakan buahnya. Buah itu pasti dia jual ke pasar. Masa sih Ren? Aku mengerutkan dahi. Kalian gak percaya? Nih gua buktikan ya. Reno memelorotkan celana kolornya. Ren, mau ngapain lu? Dia kencengi pohon kedondong itu. Aku dan Hadi terkejut melihat perilaku Reno. Gila lu Ren, Hadi menggelengkan kepala. Jangan bawa gua ya, lu yang kencing dan gua gak mau ikut-ikutan. Serahku pada Ren. Sama Ren, gua juga gak mau kena batu nantinya. Hadi sependapat denganku. Halah, kalian itu dimakan sama mitos dan kebohongan. Lihat saja, gua masih baik-baik aja kan? Reno tersenyum, gayanya tengil sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Reno untuk merasakan akibat dari perbuatannya itu. Setelah tadi sore mengencingi pohon angker, malamnya Reno berteriak kesakitan. Kelaminnya bengkak, ia bahkan menangis karena tidak kuat menahan rasa sakit. Kami lalu membawanya ke puskesmas pesantren. Namun rasa sakitnya itu tidak kunjung sembuh. Dia berteriak sambil minta ampun pada penghuni pohon kedondong itu. Emangnya kamu ngapain pohon itu? Tanya petugas puskesmas. Kencing bu, dia kencing di pohon itu. Aku menjawab karena Reno tak berhenti berteriak kesakitan. Aduh, kayak kebakar nih, tolong. Reno terus menceracau. Coba panggil si Sandi, pintaku pada Hadi. Tidak lama kemudian Sandi muncul. Dia melihat kondisi Reno, lalu menggelengkan kepala. Gak bisa ini, aku gak bisa tolong dia, katanya. Kenapa, tanyaku. Penunggu pohon itu sangat marah, jawab Sandi lagi. Reno pun harus dirawat di puskesmas pesantren itu. Keesokan paginya, kelamin Reno semakin parah, membengkak dan memerah seperti mau meledak. Di saat seperti itu untung aja ada Ustadz Didi yang datang menjenguknya. Tolong ambilkan air putih, pinta Ustadz Didi. Dia menyibakkan sarung Reno. Air itu dibacakan doa-doa oleh Ustadz Didi, lalu disemburkannya air tersebut pada kelamin Reno. Lain kali jangan gegabah Ren, kata Ustadz Didi.
Ia lalu menutup kembali sarung Reno. Beberapa hari kemudian, Reno akhirnya sembuh. Dia tidak berani lagi mempermainkan pohon kedong-dong itu. Bahkan Reno tidak mau lagi diajak nongkrong bareng di sana. Di belakang pondokku ada sebuah sungai besar. Kalau musim hujan, airnya akan naik sampai masuk ke komplek pondok. Sungai itu terkenal dengan jembatannya yang angker, namanya Jembatan Cimuning. Aku pernah mendengar cerita dari salah satu santri tentang keangkeran jembatan itu. Dulu, menjelang maghrib, ada seorang pedagang cilok yang hendak pulang ke kampungnya yang berada di seberang sungai. Namun, di tengah-tengah jembatan itu, tiba-tiba muncul sekawanan anak kecil dari semak-semak. Mereka menghampiri pedagang cilok itu sambil membawa uang 10 ribuan. "Mang, beli, Mang." Ada 10 orang anak yang mengerumuni si pedagang cilok. Jelas saja hal itu membuatnya senang lantaran dagangnya akan laris. Ia pun berhenti di tengah-tengah jembatan itu untuk melayani pelanggannya. Setelah semua anak mendapatkan cilok, mereka berlarian kembali ke tepi jembatan. Selang beberapa saat, uang yang diterima si pedagang cilok itu berubah menjadi daun kering. Si pedagang cilok terkejut melihat tumpukan daun di lacinya. Lalu dari ujung jembatan, tampak anak-anak kecil itu muncul lagi. Kali ini wajah mereka penuh dengan darah dan mulutnya juga bertaring. Bajunya kumal. Kedua matanya merah menyala. Mereka membawa lembaran daun menghampiri si pedagang cilok. "Mang, beli lagi, Mang," teriak anak-anak kecil itu membuat pedagang cilok lari terbirit-birit. Cerita tentang keangkeran jembatan itu memang sudah melegenda. Yang aku heran adalah akhir-akhir ini si Sandi sering mendatangi jembatan itu tanpa sepengetahuan pengurus pondok. Usai maghrib, para santri pergi ke beranda kamar masing-masing untuk mengaji Al-Quran. Tapi si Sandi malah pergi ke jembatan itu. Karena penasaran, aku dan Hadi mengikuti dia dari belakang. Sepanjang perjalanan, si Sandi tampak mengobrol sendirian. Seperti ada makhluk halus yang menemaninya. Akhirnya kami tiba di ujung jembatan Cimuning. Sandi duduk di ujung jembatan itu. Ia seperti sedang menunggu seseorang. Aku dan Hadi bersembunyi di balik pepohonan. Tak lama kemudian, Sandi tersenyum seperti melihat kedatangan seseorang yang ditunggunya. "Hadi, lu mendengar itu?" bisikku. "Iya, ada yang bersiul," jawab Hadi. "Di, lihat itu," tunjukku. Apa yang kami lihat benar-benar membuat kami terkejut sekaligus merinding. Sandi memang tidak seharusnya ada di pondok pesantren ini. Dia tidak sama seperti kami. Atau mungkin dia bukan manusia seperti kami.